Selamat tahun baru adik-adik. Apa kabar adik-adik di tahun baru ini? Pasti luar biasa dan tetap semangat ya. Sekarang saatnya kita memulai ibadah anak. Let's go! Halo adik-adik semua, halo Kak Pauline, Happy New Year! Happy New Year! Wah, Karisa semangat banget nih tahun ini. Iya dong Kak, Kalisa senang banget bisa ketemu sama adik-adik di tahun baru ini. Mana trompetnya Karisa ya Kak Pauline ya? Udah pakai topeng keren gini, trompetnya kayaknya ketinggalan deh. Gak apa-apa Karisa, kita tetap bisa beribadah bersama adik-adik di rumah. Kalau gitu kita mulai ibadahnya Kak? Ayo adik-adik bangkit berdiri ya semuanya. Kita mau memuji Tuhan dengan semangat. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa daya
Adik-adik di rumah sudah semangat sekali memuji Tuhannya, ya kan Kak? Bener banget Kak, kasih Tuhan gak pernah habis dalam hidup kita. Jadi bersyukur kita punya Tuhan yang baik. Sekarang kita mau mendengar firman Tuhan Kak. Ayo pimpin dalam doa. Ayo, sekarang Kak Pauline akan pimpin kita dalam doa. Tutup matanya, lipat tangannya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, di tahun yang baru ini kami boleh beribadah bersama adik-adik. Terima kasih ya Bapak untuk kesehatan, untuk perlindungan selama tahun yang di belakang Bapak. Terima kasih, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu, kami mau duduk diam, sehingga firman-Mu itu bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, jika masih ada roh jahat yang ingin mengganggu kami dengan cara atau bentuk apapun, kami memanggil nama-Mu yang berkuasa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dihancurkan, dipatahkan, diusirkan keluar. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah sekarang adik-adik duduk yang manis, kita mau dengar firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Rika. Shalom adik-adik. Adik-adik tahu tidak kalau Tuhan itu baik? Ya, Tuhan itu sangat baik. Buktinya Tuhan Yesus memelihara adik-adik sampai hari ini, memberikan kekuatan, kesehatan, penjagaan, tempat tinggal, makanan, pakaian, dan masih banyak lagi yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Adik-adik, namun ada orang yang berpikir kalau ada yang lebih baik daripada Tuhan. Yes, orang-orang berpikir kalau uang lebih baik daripada Tuhan. Karena mencintai uang, mereka menjadi jahat dan melupakan Tuhan. Sekarang, Kak Ripka mau cerita tentang seseorang yang bernama Bileam. Adik-adik duduk yang manis, dengarkan ceritanya baik-baik. Raja Moab yang bernama Balak sedang dalam ketakutan. Kira-kira ketakutan karena apa ya? Raja Balak ketakutan karena orang Israel berkemah di dataran Moab dekat dengan kerajaan Moab. Adik-adik tahu kan ya? Orang Israel itu adalah orang yang diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, diberikan kemenangan demi kemenangan. Jadi Raja Balak dia takut kalau orang Israel akan menyerang kerajaan Moab. Dan Raja Balak lalu mencari akal. Bagaimana ya caranya untuk mengalahkan orang Israel? Didengarlah ada seseorang yang sangat dekat dengan Tuhan. Seseorang itu sangat dipercaya. Apapun yang dia katakan akan terjadi. Jika orang itu berkata berkata yang baik-baik, maka berkat dan hal-hal yang baik yang akan diterima. Namun sebaliknya, jika orang tersebut berkata kutuk atau hal-hal yang tidak baik, maka kutuk atau hal-hal yang tidak baik itu yang akan diterima. Siapakah orang itu? Ya, namanya Bileam. Lalu Raja Balak mengirim pelayannya dengan membawa upah yang sangat banyak kepada Bileam. Ketika dilihat Bileam bahwa ada pelayan dari Raja Balak sedang membawa upah yang sangat banyak, Bileam berkata, "Ada apa?" Oh, setelah itu diceritakanlah oleh pelayan itu permintaan Raja Balak. Dan akhirnya Bileam menjawab, "Sebentar ya,
saya izin dulu sama Tuhan. Lalu berdoalah Bileam dan meminta izin sama Tuhan. Tuhan, izinkan aku ya untuk pergi bersama mereka menghadap Raja Balak. Lalu Tuhan menjawab, jangan pergi dan jangan engkau berkata yang tidak baik tentang orang Israel, karena mereka adalah bangsa yang aku berkati. Setelah itu datanglah Bileam menghadap pelayan Raja Balak. Maaf ya, aku tidak bisa pergi. Tuhan berkata tidak boleh. Lalu kembalilah mereka, para pelayan Raja Balak menghadap Raja Balak dan menceritakan hal yang terjadi. Setelah itu Raja Balak tidak menyerah adik-adik. Dia berpikir lagi, wah bagaimana ya cara untuk membujuk Bileam supaya dia mau menuruti perintahku. Akhirnya Raja Balak mengirim pelayan-pelayan yang lebih terhormat dan mengirim upah yang lebih banyak lagi. Lalu bertemulah Bileam kembali dengan pelayan-pelayan yang lebih terhormat, yaitu dan membawa upah yang sangat banyak, lebih banyak dari sebelumnya. Lalu Bileam berkata, sebentar ya, saya izin dulu sama Tuhan. Siapa tahu Tuhan akan mengizinkan saya pergi dengan engkau. Lalu berdoalah kembali Bileam dan meminta izin kepada Tuhan. Tuhan, izinkan saya pergi. Sampai Bileam lupa bahwa tadi Tuhan sudah sangat jelas berkata, tidak boleh pergi. Tapi Bileam masih aja ngotot adik-adik. Tuhan izinkan saya pergi, Tuhan izinkan saya pergi. Bileam tergiur melihat upah yang sangat banyak yang dibawa oleh pelayan Raja Balak. Nah, setelah itu Tuhan berkata, pergilah ke Raja Balak dan perkatakan perkataan yang baik terhadap orang Israel. Artinya, berkatilah orang Israel. Setelah itu Bileam pergi bersama dengan pelayan Raja Balak sambil membawa keledainya. Di perjalanan, keledainya itu menyimpang ke ladang. Marahlah si Bileam, dipukullah keledai itu, supaya keledai itu kembali lagi ke jalan dan meneruskan perjalanan. Berjalan mereka berjalan dan berjalan. Sampai mereka menemui jalan yang bertembok. Dihimpitlah kaki Bileam ke tembok oleh keledai itu. Marahlah lagi Bileam lalu dipukulnya lagi keledainya. Lalu kembali mereka melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba keledainya itu berjalan di jalan yang sempit dan tidak mau jalan lagi adik-adik, malah tiarap ke tanah. Kenapa ya? Apa yang salah ya? Sampai kesal dan saking marahnya Bileam lagi dipukul keledainya itu. Ternyata Tuhan membuka mulut keledai itu sehingga keledai itu bisa berbicara. Tuanku, jangan pukul aku. Aku dari tadi melihat ada malaikat Tuhan membawa pedang, ingin membunuh tuanku. Maka dibukalah mata Bileam, sehingga Bileam juga bisa melihat malaikat Tuhan. Maka malaikat Tuhan itu berkata, aku menjadi lawanmu
Tetapi keledai ini dari tadi menyelamatkan kamu. Lalu sujudlah Bileam dan meminta maaf. Dia meminta ampun. Tuhan, maafkan aku bersalah. Izinkanlah aku pulang dengan selamat. Tetapi jawab malaikat Tuhan itu, tidak, pergilah menghadap Raja Balak dan berkatilah orang Israel. Lalu si Bileam menuruti perintah Tuhan. Dia melanjutkan perjalanan dan menemui Raja Balak. Sesampainya di sana, dia tidak menuruti perintah Raja Balak. Adik-adik tahu apa perintahnya? Raja Balak memerintahkan untuk mengutuki orang Israel. Tetapi karena Bileam dengar-dengaran akan perintah Tuhan, dia memberkati orang Israel. Nah, kesimpulannya adik-adik satu, harus mendengar-dengaran akan perintah Tuhan. Dua, adik-adik tidak boleh tergiur oleh uang. Tetapi adik-adik harus menomorsatukan Tuhan di atas segalanya. Ketiga, adik-adik harus tahu bahwa sumber berkat itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Dari firman hari ini, kita jadi tahu Kak, kalau sumber berkat itu datangnya dari Tuhan. Bener banget Kak Risa, makanya kita nggak boleh ngeluh-ngeluh adik-adik. Yang harus kita lakukan adalah tetap bersyukur. Pastinya Kak Pauline. Nah, sekarang kita belajar ayat hafalan yuk Kak. Ayo, Ayat hafalan kali ini ada di Mazmur 115 ayat 15. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sekali lagi ya adik-adik, gerakannya ikutin Kak Pauline. Mazmur 115 ayat 15. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Gimana adik-adik? Udah bisa kan ayat hafalannya? Sekarang saatnya kita belajar dari kreativitas berikut ini ya. Ayo adik-adik tetap semangat ya. Sekarang saatnya kita menyaksikan foto-foto dan video keseruan ibadah minggu lalu. Silahkan. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Wah,
Keren ya kak, video dan foto yang dikirim oleh adik-adik di rumah. Tetap rajin beribadah dan berkreativitas ya adik-adik. Pastinya David. Sekarang saatnya kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Terima kasih Tuhan telah menyertai kami sampai pada hari ini. Dan terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh memasuki awal tahun 2021 dengan keadaan yang selamat. Tidak kekurangan suatu apapun, kami sangat bersuka cita karena berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Ajar kami ya Tuhan untuk menjadi anak yang lebih dengar-dengaran, yang taat akan perintah-Mu. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan ya Tuhan kehidupan kami di tahun 2021 ini. Terima kasih, haleluya. Amin. Selamat tahun baru dan tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.